Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa salatu wassalamu al akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, saudara pendengar Radio Roja Darussalam di Palembang dan sekitarnya atau dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita terhubung dari Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadith dengan saya sendiri Said Yai Ardiansyah. Dan Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa belajar dan mengikuti halaqah ilmiah atau rantai dari belajar masalah fikih ibadah. Dan insyaAllah kajian ini kita akan terus adakan setiap jam 4.45 sampai 5.15 sore. 4.45 sampai 5.15 sore. Dan kita persilakan kepada saudara-saudari sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan bisa menyampaikan ke nomor Radio Roja Darussalam, atau yang ingin telepon interaktif ya bisa ke nomor 0822 6947 4046. Ini bisa langsung ya terhubung dengan kami di sini 0822 6947 4046. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat wajibnya puasa Ramadan. Kepada siapakah diwajibkan puasa Ramadan? Pada siapakah diwajibkan puasa Ramadan? Nah, ini kita bahas pada pertemuan kita kali ini insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan pada waktu kita. Yang pertama, syarat wajib yang pertama adalah Islam. Syarat wajib yang pertama adalah Islam. Oleh karena itu, tidak wajib bagi orang kafir dan tidak juga sah jika mereka dan tidak sah juga jika mereka berpuasa. Orang kafir jika dia berpuasa maka dia harus masuk Islam terlebih dahulu. Karena puasa itu adalah suatu ibadah dan ibadah itu tidak sah dari orang yang kafir, orang yang non-Islam. Jadi kalau mau sah maka harus masuk ke dalam agama Islam terlebih dahulu. Adapun ada sebagian orang yang mereka latihan atau ikutan dengan kaum muslimin, maka kita katakan ya silahkan, ya, tetapi ibadah itu tidak akan sah kecuali telah masuk ke dalam agama Islam. Dan saya sarankan kepada saudara, mungkin ada yang belum masuk ke dalam agama Islam, maka kita nasihatkan agar segera menuju atau masuk ke dalam agama Islam, karena tidak ada paksaan di dalam beragama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam beragama. Baik. Apakah setelah dia masuk Islam, misalkan orang kafir masuk Islam, maka dia wajib mengqadha, dia wajib mengganti puasa yang ditinggalkannya dari usia baligh sampai dia sampai dia masuk Islam? Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak wajib. Jadi tidak ada kewajiban sampai dia masuk ke dalam agama Islam. Taib. Dan jika seorang
masuk Islam di jam 2 siang misalkan, di siang hari di bulan Ramadan, apakah dia wajib menahan dirinya berpuasa sampai terbenam matahari? Dari jam 2 tersebut dia tidak berpuasa sampai terbenam matahari, maka di sini para ulama berselisih pendapat atau berbeda pendapat, ya. Memang yang paling utama kalau kita lihat adalah apa? Ya, dia menahan juga dirinya tidak dia menahan tidak makan dan minum dan seluruh hal yang membatalkan puasa dari jam 2 tersebut sampai atau dari masuk Islamnya tersebut sampai terbenam matahari atau masuknya waktu maghrib. Tetapi Allah alam bisa pendapat yang kuat adalah dia tidak wajib berpuasa pada hari tersebut. Kenapa? Karena dia tidak memulai puasa dari awal. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan kulu wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah kalian, ya, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam di waktu fajar. Maksudnya telah masuk waktu fajar dengan jelas, maka di sana tidak makan dan tidak minum. Ini menunjukkan awal waktu dari berpuasa. Jadi puasa yang syar'i itu puasa yang dimulai dari waktu awal waktu subuh ya sampai terbenam matahari. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berikan kesempatan kepada saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya, silahkan, tidak mengapa. Kemudian syarat yang kedua, puasa menjadi wajib itu jika seseorang bulugh baligh, yaitu mencapai usia baligh. Apabila seorang belum baligh, yaitu masih anak-anak, maka dia tidak wajib berpuasa. Maka dia tidak wajib berpuasa. Artinya apa? Ya, jika dia berpuasa maka ini adalah anjuran untuk pengajaran. Anjuran dan pengajaran bukan suatu kewajiban yang apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, pendengar Roja Darussalam yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan rufi'al qalamu an thalathah, diangkat pena itu dari 3 orang, dan di dalam hadis tersebut wa anis sabiyyi hatta yahtalim, dan dari anak kecil sampai dia mimpi basah. Sampai dia mimpi basah. Jadi ini patokan bagi orang yang wajib berpuasa, yaitu apa? Sudah balik. Balik itu ditandai dengan mimpi basah, yaitu keluarnya, mohon maaf, mani ya di dalam mimpi, atau ketika dia bermimpi dia mengeluarkan air mani. Maka pada saat itulah itu menunjukkan dia sudah balik, ya sudah dewasa, sudah balik, mencapai usia puber, masa anak baru gede ya, ABG atau masa puber yang baru, yang awal. Oleh karena itu ayolah ikhwan, sebelum itu tidak wajib. Adapun anak-anak yang berpuasa dari usia mumayyiz itu rata-rata 7 tahun atau sebelum itu jika dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk, ya. Tapi rata-rata usia 7 tahun itu mumayyiz, bisa membedakan baik dan buruk, dan bisa jadi lebih cepat dari itu di usia 6 tahun dia sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Maka dinamakan mumayyiz. Anak yang mumayyiz sampai usia baligh, ya dalam hal ini ketika dia beramal, kalau dia mau berpuasa atau beramal soleh lainnya, maka itu sebagai tabungan untuknya. Pahalanya ya akan diberikan untuknya dan juga orang yang mengajarinya. Begitu pula orang yang berpartisipasi dalam ibadah anak tersebut seperti orang tua, guru, ya yang mengajarkannya cara berpuasa, maka itu juga mendapatkan pahala. Tetapi anak tersebut pun juga mendapatkan pahala untuk tabungan dirinya sendiri.
meskipun dia tidak atau belum melakukan perbuatan dosa atau tidak dianggap berdosa jika melakukan kesalahan. Baik, saudara-saudari sekalian, sudah sepantasnya anak yang mencapai usia mumayyiz, yaitu rata-rata 7 tahun atau di usia, ya kalau sekarang kelas 2 SD ya, itu sudah disuruh untuk berpuasa. Disuruh untuk berpuasa dan lebih ditekankan ketika umurnya mencapai 10 tahun. Ya, ditekankan ketika mencapai usia 10 tahun dan sebisa mungkin orang tuanya melatih anak tersebut untuk selalu bisa berpuasa ya dimulai dari usia mumayyiz. Adapun yang sebelum itu ayyuhal ikhwan ya jangan dipaksa. Anak yang belum mencapai usia mumayyiz seperti anak berusia 4 tahun, 5 tahun ya atau 6 tahun yang belum mumayyiz ya tidak perlu dipaksa untuk berpuasa. Disarankan saja kalau mau berpuasa silahkan ya kalau misalkan dia pun berbuka maka tidak menjadi masalah. Dan jangan dimarahi karena dia berbuka di usianya di bawah 6 tahun. Saudara-saudari sekalian, dan ternyata ya ikhwan, untuk masalah puasa ini lingkungan memang sangat mendukung. Ya apabila di sana banyak anak kecil ya yang katakanlah rajin berpuasa, maka itu akan berefek kepada anak-anak yang lain walaupun dia tidak disuruh dia pun akan ya berpuasa walaupun kelas 1 atau kelas 2 SD, maka mereka akan berpuasa secara otomatis. Oleh karena itu ya ikhwan, tetapi untuk teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang tinggalnya jauh ya dari anak-anak yang biasa berpuasa di usia belianya, maka kita ingatkan bahwa orang tua harus bertanggung jawab di dalam apa? Di dalam pengajaran puasa ini. Baik. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian syarat yang ketiga dikatakan wajib apabila dia itu berakal. Seorang anak atau seorang manusia berakal. Adapun orang yang gila, maka tidak wajib berpuasa. Orang yang gila itu tidak wajib berpuasa. Jadi jangan dipaksa, orang gila jangan disuruh berpuasa. Kalau dia mau berpuasa silahkan, yang tidak mau berpuasa juga silahkan karena dia masih gila. Seperti ada orang yang mengaku ya pernah kedapatan menguasai 4 elemen. Elemen tanah, air, apalagi? Tanah, air, angin, dan api. Masya Allah, dia bisa memakainya. Waduh, gila ini orang ini. Ya begitu pula orang yang bicaranya ngawur, tidak nyambung. Kalau kita bicara benar-benar tidak nyambung. Maka ini gila, orang-orang yang gila. Begitu pula orang yang dikiaskan dengannya seperti orang yang sudah sangat pikun, yang sudah tidak ingat namanya saja tidak ingat, ya kan? Kemudian dia tidak ingat banyak hal, ya. Yang ketika usianya sudah sangat renta itu biasanya banyak lupa. Maka seperti itu kalau misalkan lupanya sedikit saja maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan sudah banyak lupa sampai kamarnya sendiri lupa, orang-orang juga lupa, ya, ibadah juga lupa, maka yang seperti itu kita katakan tidak wajib berpuasa. Apakah mereka wajib membayar fidyah? Apakah mereka wajib membayar fidyah? Jawabannya tidak. Ya, orang yang tidak wajib berpuasa maka tidak wajib membayar fidyah. Adapun orang yang kesulitan, seperti orang yang sudah tua, dia masih sadar tapi dia tidak sanggup lagi berpuasa, atau orang yang sakit menahun dan tidak diharapkan kesembuhannya, maka orang yang seperti ini boleh membayar boleh membayar fidyah saja. Ya, setiap hari membayar satu fidyah kepada orang miskin. Berapa banyakkah memberi fidyah itu? Yaitu it'amu ta'am miskin, memberikan makan satu orang miskin. Baik dengan membayar setengah dari takaran zakat fitrah, yaitu misalkan membayar 1,25 kilogram beras misalkan,
atau membayar dengan nasi bungkus, beli nasi bungkus yang standar, ya misalkan yang mengenyangkan, ada nasi bungkus yang mengenyangkan, lauknya pun standar, diberikan kepada satu orang miskin untuk satu kali makan. Ya, satu hari satu kali makan, maka yang seperti itu membayar fidyah bagi orang yang sudah tua tidak sanggup berpuasa atau orang yang sakitnya menahun dan tidak diharapkan kesembuhannya atau maksudnya dokter memvonis dia itu tidak akan bisa sembuh. Maka yang seperti ini ya ikhwan, orang yang seperti ini berhak untuk tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Kemudian syarat wajib puasa yang keempat adalah sihah, yaitu sehat. Yaitu sehat. Adapun orang yang sakit yang menghalangi untuk berpuasa, dia akan merasa berat jika dia berpuasa, maka orang yang demikian boleh tidak berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau berada dalam perjalanan, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Jadi orang yang sakit atau orang yang musafir, boleh dia berbuka puasa, ya kemudian dia menggantinya di hari-hari yang lain. Bagaimana jika dia ingin berbuka puasa, jika dia ingin tetap berpuasa? Orang yang sakit misalkan dia demam, sudah tahu dia demam, tetap dia berpuasa, bolehkah itu dan sahkah puasanya? Jawabannya tetap sah. Jawabannya tetap sah. Tapi kalau misalkan penyakitnya bertambah parah atau berbahaya untuk fisiknya atau untuk badannya, maka kita katakan ya berbukalah, tidak usah berpuasa dan jangan memaksakan diri. Ya, seperti seorang yang demam sangat tinggi atau batuknya tidak berhenti-berhenti, ya, batuk berdahak tidak berhenti-berhenti. Kemudian orang yang apa? Orang yang sakit, yang jelas orang yang sakit lemah, maka tidak perlu untuk berpuasa. Kemudian yang kelima, yang wajib berpuasa adalah al-iqamah, yaitu orang yang mukim, orang yang tinggal di daerahnya. Jadi dia itu wajib berpuasa. Adapun musafir yang di sana dia bersafar dengan jarak mengqashar salat, ya maka dia boleh mengambil keringanan untuk berbuka puasa. Jadi orang yang bersafar boleh tidak puasa. Kemudian wajib yang keenam ayyuhal ikhwan, yaitu dia tidak haid dan nifas. Tidak haid dan tidak nifas. Adapun orang yang haid dan nifas, maka diharamkan bagi mereka berdua untuk berpuasa. Diharamkan bagi mereka berdua untuk berpuasa. Jadi tidak boleh orang yang haid dan nifas berpuasa. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pertanyaan. Ini sudah ada berapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika sholat tarawih 2 rakaat salam, apakah witirnya dilakukan langsung 3 rakaat 1 salam? Maka jawabannya dia boleh memilih antara mengerjakan witir 3 rakaat 1 salam langsung disambung, atau dia 2 rakaat salam kemudian ditambah 1 rakaat salam. Maka kedua-dua salat ini dinamakan witir. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti itu. Ya, dan witir ini ayyuhal ikhwan dikerjakan bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5, bisa 7 dengan jumlah yang ganjil. Baik. Dan yang biasa kita kerjakan adalah 3 rakaat. Bisa 2 rakaat tambah 1 rakaat, ya, dengan 2 salam berarti, kemudian atau 3 rakaat dengan 1 salam. Dan kita katakan sebaiknya para imam itu mentanwi' atau merubah-rubah, mengganti-ganti agar ya makmum para jamaah paham bahwasanya boleh 2 rakaat plus 1 salam plus 1 rakaat,
atau langsung 3 rakaat 1 salam. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya, Ustadz, ana mau tanya apakah dibayar atau denda istri ana halangan puasanya 7 sampai atau 8 hari ya tidak dibayar. 10 tahun itu berlalu bagaimana? Jahit. Jadi di sini kalau istri belum artinya belum menunaikan pembayaran denda puasa atau ganti puasa 7 sampai 8 hari sudah terhitung 10 tahun, maka terjadi khilaf di antara ulama, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Jika dalam 1 tahun setelah bulan Ramadan dia tidak mengqadha'nya, apakah dia wajib ya ketika itu dia membayar fidyah, kemudian dia tetap menggantinya di tahun berikutnya. Ketika dia tidak sanggup lagi, dia bayar fidyah lagi, kemudian dia dia apalagi dia berpuasa mengqadha. Baik, Allah a'lam bishawab. Pendapat yang kuat dalam hal ini adalah tidak ada fidyah sama sekali ya untuk orang yang meninggalkan puasa dalam meninggalkan qadha puasa dalam 1 tahun. Baik. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kewajiban dia nanti setelah bulan Ramadan ini dia cukup mengqadha puasa dan dia banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dia lakukan meninggalkan mengqadha puasa pada tahun sebelum datangnya Ramadan ini. Baik. Silakan bagi saudara pendengar yang ingin bertanya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ustadz, di negeri kita sudah menjadi kebiasaan adanya kajian malam Ramadan sekitar 20 menit yang diadakan di masjid-masjid kaum muslimin. Yang biasanya kajian ini waktunya antara salat Isya dengan salat tarawih. Apa hukumnya hal yang seperti ini? Allah alam bishawab. Para ulama tentu berbeda pandangan tentang kegiatan rutin adanya muhadharah atau kajian antara Isya dengan tarawih atau setelah tarawih atau yang dibiasakan seperti itu. Apakah ini termasuk bid'ah ataukah tidak? Allah alam bishawab. Apabila jamaah menganggap itu adalah suatu kewajiban, menganggap bahwa itu adalah suatu keharusan yang harus, misalkan penceramahnya berhalangan harus ada penggantinya. Kemudian kalau tidak ada maka ini menjadi hal yang tercela ya di mana di masjid tersebut. Maka kita katakan ini berarti sudah dianggap sebagai ibadah tersendiri yang menyatu dengan tarawih. Makanya dikatakan sebagai hal yang baru di dalam agama. Tapi kalau misalkan dia mengadakannya karena apa? Mengadakannya karena tidak ada perasaan seperti itu dan ya masih dijamin jamaah menganggap bahwa ceramah tersebut antara tarawih dan isya, isya dan tarawih itu adalah satu tambahan yang tidak ada kaitannya dengan salat tarawih. Maka kita katakan hal itu tidak menjadi masalah dan sudah sepantasnya ini dilaksanakan kadang-kadang, ya kadang bukan full selama 30 hari tapi bisa diselang-selingi, kadang ceramah, kadang tidak, kadang ceramah, kadang tidak, sehingga orang tidak menganggap itu sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan ketika mengerjakan salat tarawih. Allah alam bissawab. Kemudian soal selanjutnya, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini berkaitan dengan zakat ya, berkaitan dengan zakat. Si A punya bisnis bagi hasil dengan adik iparnya. Semua modal dari si A dan iparnya lah yang mengelola. Maksudnya si B, kita namakan si B. Untuk membayar biaya zakat malnya itu bagaimana? Bolehkah mengambilnya yang pertama, ini pilihan yang pertama, dari laba kotor
Dari laba kotor disisihkan dana untuk zakat mal per bulan. Dari bagi hasil dengan ada ipar, artinya zakat ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola, yaitu ada ipar. Dari laba kotor. Atau yang kedua, itu harus dihitung dulu laba bersihnya, laba bersih, ya, kemudian dari situ dipotong zakatnya, sehingga dalam hal ini zakat mal ditanggung oleh pemilik modal. Jadi, Allah alam bisawab, dalam hal ini boleh, ya, dengan cara yang pertama, membayar zakat karena itu dilaksanakan oleh yang mengelola. Yang mengurus zakatnya adalah pengelola. Yang mengurus zakatnya itu adalah, ya, pengelola. Dari laba kotor tersebut diambilkan zakatnya, maka ini yang dijalankan, ya, yang dijalankan dalam usaha, jadi dapatkan laba kotornya kemudian dia keluarkan zakatnya. Allah alam bisawab. Silakan saudara-saudari sekalian yang memiliki pertanyaan bisa melayangkan pertanyaannya ke nomor yang biasa digunakan Radio Roja Darussalam. Baik. Kemudian bagi yang ingin bertanya dengan lisan atau telepon langsung, bisa kita sediakan fasilitasnya, alhamdulillah. Bisa bertanya ke nomor 0822 6947 4046. Silakan. Tidak ada, maka kita katakan ayyuhal ikhwan, di dalam berpuasa maka kita sudah sepantasnya menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, dengan hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang sia-sia, dan jangan sampai yang kita dapatkan dari puasa kita ini hanyalah lapar dan dahaga. Baik, masalah haid dan nifas ayyuhal ikhwan, tidak wajib, tidak boleh berpuasa, bahkan orang yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, "Alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah jika wanita tersebut haid, dia itu tidak sholat dan tidak berpuasa, fadzalika min nuqsan diniha atau dinihima. Itu menunjukkan kekurangan agama mereka, kekurangan agama wanita, mereka tidak sholat, tidak puasa jika haid dan nifas. Baik. Tetapi ayuhal ikhwan, perlu kita ingat bahwa apabila orang berpuasa, baik, ada pertanyaan silakan. Mohon maaf ya. Baik, silakan apabila ada telepon. Kemudian bagaimana dengan wanita yang hamil dan menyusui? Wanita yang hamil dan menyusui, pendapat yang kuat, Allah alam bisawab, dia cukup, wanita yang hamil dan menyusui, dia cukup membayar qadha saja. Bayar qadha. Jadi dia cukup mengqadha puasanya saja untuk wanita yang hamil dan menyusui. Silakan kalau ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan lagi. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai hadis, barang siapa yang bersedekah untuk berbuka puasa maka ia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut. Ya, mungkin lafaz hadis yang diinginkan oleh saudara penanya, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri sha'imi, ya, min ghairi an yanqus min ajri sha'imi syai'. Baik, silakan. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Dari mana? Masya Allah, Pak Zakaria. Silakan Pak Zakaria. Silakan, ada pertanyaannya? Ya, langsung saja Pak, langsung. Ya. Hmm? Ya, jahit. Ya, benar.
Baik. Oke, Pak Zakaria, terima kasih Pak Zakaria. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal dari Pak Zakaria ini berkaitan dengan orang yang hamil dan menyusui. Orang yang hamil dan menyusui, maka pendapat jumhur ulama yaitu imam yang empat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Itu menurut keempat madhab ini atau kita katakan jumhur ulama mengatakan bahwa wajib mengqadha puasanya. Adapun sebagian Zahiriyah, sebagian kita katakan dari madhab Zahiriyah mengatakan cukup membayar fidyah. Memang kita katakan ayyuhal ikhwan ada perselisihan di kalangan ulama. Nah, sekarang kita katakan Allah alam bissawab. Pendapat yang kuat dalam masalah ini, orang yang hamil dan menyusui itu cukup membayarnya, cukup mengqadha puasa. Cukup mengqadha puasa. Dan kenapa demikian? Rasulullah SAW katakan, Innallaha wada'a anil musafiri syatra salati wasyam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan separuh salat untuk musafir, yaitu orang yang bersafar, setengah dari salat dan juga puasa, menggugurkan puasa. Wa anil hubla wal murdi', dan juga menggugurkan dari hubla, yaitu orang yang hubla hamil, wal murdi', dan juga menyusui. Berarti di sini pengkiasan dari orang yang hamil dan menyusui itu kepada orang yang musafir. Orang yang musafir, dan orang musafir ini kewajibannya adalah mengqadha salatnya, mengqadha puasanya. Adapun bagaimana cara mengqadhanya, ayyuhal ikhwan, Pak Zakaria dan yang lainnya? Nanti setelah tidak hamil dan tidak menyusui. Tidak mengapa, setelah tidak hamil dan tidak menyusui, barulah dia memulai mengqadha puasanya. Dan itu waktunya muasa', waktunya luas. Walaupun dia bertahun-tahun, hari tahun ini dia hamil, istrinya hamil. Kemudian tahun depan menyusui. Hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui lagi. Ya, maka yang seperti itu tidak menjadi masalah, dia tidak usah mengqadha dulu sampai selesai tidak ada yang dia susui atau tidak hamil lagi. Nah, setelah itu barulah dia mengqadha puasanya dengan waktu yang muasa', yang lebih lapang atau lebih luas. Ya, dia bisa mengqadha, dan tidak harus mengqadhanya dalam waktu 1 tahun itu harus selesai sebelum datang Ramadan berikutnya. Maka kita katakan tidak harus, ya, tidak harus, dia waktunya muasa'. Bagaimana jika usianya sudah tua dan sampai dia sangat tua sehingga tidak mampu berpuasa lagi, atau qadarullah dia sakit misalkan di usia yang tuanya, atau semakin tua dia semakin banyak penyakit dan tidak bisa mengqadha puasanya, maka kita katakan jika kondisinya sampai seperti itu, sampai tua, kemudian dia tidak sanggup lagi berpuasa atau punya penyakit sehingga dia tidak bisa berpuasa, maka pada saat itu dia boleh membayarnya dengan fidyah. Barulah ketika itu dia bayar dengan fidyah. Allah alam bissawab. Kemudian ada 2 pertanyaan di sini ya, melalui pesan. Mohon penjelasannya Ustadz mengenai hadis barang siapa yang bersedekah untuk berbuka puasa. Nah, ini kita terputus tadi ya. Kata Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri shaimi mithlu ajri shaim min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'. Barang siapa memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Jadi berikanlah makanan berbuka. Apa yang bisa kita berikan? Entah air, entah berbuka dengan kurma atau kue atau ya cake ya, atau makanan. Kalau misalkan mau yang murah berarti misalkan singkong atau jagung. Kalau kita punya jagung, punya singkong, bisa kita gunakan untuk bersedekah. Ya, bahkan seperti teman-teman, masya Allah, santri di sini ada yang katakanlah ya namanya santri kurang uangnya, dia sengaja beli kuaci ya, kuaci kemudian disebar kepada jamaah
agar dimakan oleh jamaah untuk berbuka puasa. Maka kita katakan mudah-mudahan ini juga termasuk mendapatkan pahala ya puasa tersebut. Ustadz, anak-anak ada 5. Mau zakat fitrahnya 15 kilogram. Itu niatnya satu-satu atau sekaligus? Atau bagaimana? Langsung saja. Yang namanya yang namanya zakat fitrah itu bisa dibayarkan langsung. Adapun yang mungkin ya dipraktekkan di sebagian masjid harus ada eee, ucapan ijab dan qabul ya. Kita katakan itu tidak harus. Kalau kita langsung serahkan kepada orang miskin, kita langsung serahkan kepada orang miskin, itu tidak menjadi masalah. Langsung diserahkan kepada orang miskin atau yang berhak menerima zakat fitrah, maka itu tidak menjadi masalah, langsung disalurkan. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya sekaligus pun tidak menjadi masalah. Yang membayarnya adalah ya kepala keluarga. Yang membayarnya adalah kepala keluarga. Silahkan, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak, dikecilin radionya Pak. Oh iya, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Doa ya. Ya. Mhm. Oh, Ramadhana atau Ramadhani? S Baik. Jaid. Yang doa Allahumma lakasumtu itu Pak? Baik. Kita paham. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika rahmatika ya arhamar rahimin. Atau kalau shoma Ramadhana berarti niat Pak ya, masalah niat. Coba dibaca dulu Pak, yang dibaca Pak. Hmm? Baik. Oh, jahit. Yang benar, ya. Jadi, ya, makasih Pak ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai, mohon maaf ada sedikit gangguan di sistem. Baik, yang dimaksud Bapak tadi adalah doa masalah niat, niat yang dilafazkan, nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri Ramadan hadhihi sanati, fardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tapi ini niat yang diajarkan di dalam ya madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau misalkan bacanya adalah fardhi syahri Ramadana. Jadi Ramadana karena secara bahasa Arab dia itu mamnu' minas saraf. Mamnu' minas saraf, jadi baca dengan Ramadana bukan Ramadhani atau Ramadanin. Jadi yang benar min syahr Ramadana. Tapi kita katakan ayyuhal ikhwan, ayyuhal akhwat, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kuat di dalam masalah niat adalah niat tersebut tidak perlu dilafazkan. Ini menjadi pendapat jumhur ulama ya. Adapun yang ma'ruf di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i memang disunnahkan melafazkan niat. Baik, barakallahu fiikum. Ada lagi, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terputus. Baik, saya rasa cukup pertemuan kita pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan pada sore hari ini, mohon maaf. Ini belum berbuka, kita sebentar lagi berbuka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi umur kita semua. Kemudian kita ucapkan terima kasih kepada tim Kunci Kebaikan TV di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadits yang telah berusaha menyiarkan ini. Begitu pula dengan tim Radio Roja Darussalam sehingga sampai suara kita kepada teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita
semua. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang penuh arti dan penuh pahala, dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Barakallahu fikum jami'an, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.